Stunting ini, kebijakan dan program percepatan penurunan stunting ini awalnya dasar hukumnya adalah Perpres 72 tahun 2021 terkait percepatan penurunan stunting, yang mana di situ ada 5 pilar percepatan untuk penurunan stunting. Dan didukung juga oleh Perban BKKBN nomor 12 tahun 2021. Kenapa dengan Perban? Karena pada tahun 2021 untuk leading sektor penurunan stunting ini yang awalnya dulu itu oleh Dinas Kesehatan maupun dari Kemendagri ini berubah menjadi dari BKKBN sehingga stunting untuk program sampai kegiatan ini dilidingi oleh BKKBN. Kalau di kabupaten ini masih ikut di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untungnya di Lumajang ini bergabung, sudah jadi gabung. Kalau belum ya, kalau dulu ikuti Daldu KBPP. Nah, di dalam Perban BKKBN nomor 12 ini terdapat percepatan yang mana kita harus melakukan yaitu ada data keluarga berisiko stunting. Yang mana ini ada dan baseline-nya berdasarkan PK 21, pendataan keluarga 21 tahun 2021 yang dilakukan oleh KB. Kalau di kecamatan digaungi oleh PLKB. Sedangkan kalau di desa ini ada sub PKBD kalau tidak salah ya. Saya juga secara istilah ini juga masih juga belajar ya, karena istilahnya banyak sekali. Kemudian ada pendampingan keluarga berisiko stunting. Satu keluarga risiko stunting itu harus didampingi oleh yang namanya TPK, tim pendamping keluarga. Kemudian ada pendampingan semua calon pengantin dan pasangan usia subur serta ada surveillance keluarga berisiko stunting. Dan yang terakhir setelah kita dampingi dan dari hulu ke hilir ini ada audit kasus stunting. Sebenarnya audit kasus stunting ini tidak sampling, diambil satu dan sebagainya, tetapi semua yang beresiko yang kena atau di divonis ya istilahnya ditentukan menjadi kasus stunting itu harus diaudit. Tetapi memang saat ini karena keterbatasan anggaran dan tenaga kita masih stagnan hanya sampling saja. Next. Sedangkan untuk lokus stunting tahun 2024 itu kita ada 10 desa. Desa Pasru Jambe, Pandansari, Ranuwurung, Pejarakan, Dawuhan Lor, Karangsari, Bondoyudo, Kutornon, dan Sumberjo. Yang mana tahun 2025 ini berubah menjadi 32 lokus desa stunting. Ada Tempur Sari, Tempurejo, Kaliuling, kemudian Pronojiwo, ada Taman Ayu, Sumber Urip, Supiturang. Untuk Candipuro, ada Tambah Rejo dan Tumpeng. Untuk Pasirian, ini masih masuk di Gondoruso. Untuk Tempeh, ada Pandanwangi, Besuk, sedangkan Tekung, Wonogriyo, Mangunsari, Karangbendo. Rawa Kangkung ada di Sidoarjo, Jatiroto di Banyu Putih Kidul, Randu Agung ini yang agak banyak, ada di Banyu Putih Lor, Tunjung, Gedang Mas, Kalipenggung, Randu Agung, Sumberjo, Bodang, maaf, Randu Agung. Kalau untuk Sukodono, ini masih Sumberjo masih tetap dari 2004, 2025 ini masih masuk dalam lokus desa stunting. Untuk Padang ini ada Bodang, Pasru Jambe ada Jambe Kumbu Sambearu, Kucalit, dan Dadapan. Untuk Kelakah ada Ranu Pakis, Tegal Randu, Kelakah, Melawang, Sruni, dan Ranuyoso ada Desa Ranuyoso. Penentuan lokus stunting ini kita menggunakan baseline-nya adalah jumlah keluarga risiko stunting, jumlah kasus stunting, dan prevalensi kasus stunting. Tiga itu kita kombinasikan. Sebenarnya ini ada tiga, kalau dilihat di ring, itu ada 4 warna. Ada ring warna hijau, kuning, oranye, dan merah. Nah, yang kita ambil ini adalah yang merah-merah. Karena kalau ambil yang warna
orange atau kuning, ini hampir semua desa ini masuk dalam lokus stunting. Karena semua desa ini tidak ada yang masih sampai saat ini itu tidak ada yang tidak ada kasus stuntingnya. Bahkan ini ada indikator baru sebenarnya terkait desa bebas stunting. Jadi tahun 2024 dan 2025 kita ada target untuk desa bebas stunting. Yang mana desa bebas stunting ini kalau secara pengertian ternyata bukan bebas stunting yang tidak ada stunting sama sekali tidak, tetapi ternyata adalah desanya ini jumlah stuntingnya tidak bertambah dari tahun sebelumnya. Itu sudah dinamakan desa bebas stunting. Nah, targetnya untuk tahun 2024 dan 2025 ini adalah masing-masing kecamatan itu ada 2 desa yang bebas stunting. Next slide. Terkait pilar Stranas, percepatan penurunan stunting, ini kita ada 5 pilar, Bapak Ibu. Jadi yang pilar pertama itu terkait komitmen, baik itu dari tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa. Pilar yang kedua ini terkait dengan komunikasi. Kalau kader-kadernya mungkin sudah dilatih terkait dengan komunikasi antar personal yaitu KAP ataupun Strakom, strategi komunikasi. Saya pikir hampir tiap-tiap kader ya yang ikut TPK kemarin itu terutama kader yang ikut Posyandu itu sudah dilakukan pelatihan terkait KAP. Nah, yang pilar ketiga ini ada aksi konvergensi, yang mana ini sebenarnya di aksi konvergensi ini ada 8 aksi. Nanti akan kita jelaskan di slide yang berikutnya. Nah, di aksi konvergensi ini, di pilar ini kita tuh banyak hal yang akan kita lakukan, termasuk strateginya, pelaksanaannya itu masuk di pilar 3. Nah, untuk yang pilar 4, ini ada peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Ini seperti terkait dengan pawon urip. Kalau dulu di Gerbang Mas ini ada paraling, perkarangan lingkungan, kemudian bumbi, damper, kemudian damper lele, gitu-gitu. Itu masuk di pilar 4 yang mana sekarang tiap-tiap desa juga diamanatkan untuk mengakomodir dan menganggarkan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan. Untuk yang pilar 5 ini terkait dengan penguatan pengembangan data, informasi, dan inovasi. Lagi-lagi terkait dengan leading sektor stunting ini adalah KB, diharapkan di tiap-tiap desa yang mana sekarang itu disampaikan bahwa tiap-tiap desa ada kampung KB-nya. Ini rumah datanya sudah jalan. Nah, kalau rumah datanya sudah jalan, pilar 5-nya insya Allah ini juga sudah bisa jalan. Gitu. Tapi saya juga nanti mungkin butuh feedback dari Bapak Ibu semuanya terkait mungkin kampung KB sudah berjalan apa enggak? Karena kalau secara SK mungkin sudah ada, tapi real implementasinya saya kurang paham. Next. Terkait tujuan Stranas, yaitu menurunkan prevalensi stunting, ada meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan keluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses mutu pelayanan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Ternyata untuk stunting ini tidak hanya terkait sama kesehatan saja, tetapi stunting ini adalah outcome dari eh, kesehatan lingkungan, dari perilaku kita, sehingga outcome-nya itu adalah stunting. Termasuk ketahanan pangan dan gizi itu kenapa harus kita penuhi, karena efek jangka panjangnya itu nanti juga outcome-nya adalah stunting. Terkait yang poin 2, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, mungkin di desa maupun di kecamatan ini sudah ada yang namanya, kalau di kecamatan mungkin rumah curhat ya, rumah curhat. Kalau di desa ada yang namanya PATBM atau desa yang ramah anak. Di Lumajang mungkin masih belum terlalu banyak yang menerapkan
desa ramah perempuan dan anak. Tapi untuk diketahui bahwa kita ini ada terutama dilindungi oleh dinas sosial, ada yang namanya Puspaga, yaitu Pusat Penyiapan Keluarga Sejahtera. Di situ sebenarnya diberikan penyiapan untuk sebelum menikah, kemudian terkait dengan pola asuh, sehingga tidak terjadi lagi perkawinan anak, kemudian AKI, komplikasi, kemudian stunting. Terkait penjaminan pemenuhan asupan gizi dan memperbaiki pola asuh ini, kita sebenarnya sudah melakukan pemberian makanan tambahan untuk penanganan stunting ya, seperti pada ibu hamil kek, kemudian pada balita, tetapi ketika pemberian makanan tambahan yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu kader mungkin ya kemarin ya terkait PMBA dan sebagainya, itu berhenti. Ada juga yang balita-balita ini stuntingnya naik lagi karena memang kebiasaan kita atau kebiasaan dari orang tua dalam memberikan pola asuh pada anak itu kurang tepat. Kemudian terkait akses air minum dan sanitasi, ini di leading sektori oleh DPKP kalau di kabupaten. Kalau di kecamatan dan desa ini saya mungkin bisa dapat diberikan masukan nantinya, nggih. Karena untuk akses air minum dan sanitasi ini harusnya semua desa itu sudah terakses air minum dan sanitasi yang layak. Saya belum menyampaikan aman, tapi masih layak. Nah, untuk Stranas PPS ini kelompok sasarannya adalah remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita 0 sampai 59 bulan atau baduta ya. Jadi ini siklusnya dari remaja dulu, kemudian setelah remaja dia mau beranjak dewasa, mau menikah, kemudian sampai hamil dan sampai dia punya anak. Itu diberikan edukasi didampingi oleh TPK. Nah, TPK ini harusnya mendampingi setiap keluarga yang punya resiko stunting. Nah, keluarga yang berisiko stunting itu yang bagaimana? Ya, yang punya remaja putri, yang ada calon pengantinnya, yang ada ibu hamilnya, ada ibu menyusuinya, dan yang punya balita baduta usia 0 sampai 59 bulan. Ini harus didampingi oleh TPK di setiap desa. Saya pikir setiap desa punya lebih dari 3 TPK ya. Karena ada yang 15, ada yang 10. Itu yang harus didampingi oleh TPK. Dan pendampingan 100 harusnya, pendampingan keluarga risiko stunting ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pada pendampingan yang dilakukan oleh TPK. Nah, TPK ini seperti apa di desa, posisinya seperti apa, nanti kita sampaikan di slide berikutnya. Next slide terkait dengan aksi konvergensi. Bapak Ibu, kami mengenalkan aksi konvergensi ini mungkin kalau di tingkat kabupaten ini sudah biasa ya. Ada aksi 1, 2, sampai 8. Tapi mungkin di tingkat kecamatan sampai tingkat desa ini belum seberapa terpapar terkait aksi konvergensi. Karena memang kami di Bapeda memang harusnya melakukan pembinaan TPPS kecamatan sampai tingkat PPS tingkat desa terkait dengan aksi konvergensi ini. Sebenarnya tusi kami itu lebih ke pengawalan di aksi konvergensi sampai tingkat desa. Untuk yang aksi pertama, dan ini juga harus dilakukan oleh TPPS baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Setidaknya harus langkah-langkahnya ini harus dipahami dengan baik. Untuk yang aksi 1 ini terkait dengan analisis data. Jadi dalam aksi 1 itu kita menghimpun data yang terkait dengan indikator stunting. Nanti ada 64 indikator stunting dan 29 indikator esensial. Dari data-data ini akan kita analisis sesuai tidak dengan target. Ada tidak kesenjangan antara target dan capaian. Apabila ada kesenjangan, maka itu akan kita tarik menjadi masalah.
Nah, masalah ini yang akan kita coba carikan alternatif solusi sehingga muncul alternatif kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kayak gitu. Jadi aksi satu itu dari data sampai munculnya eh, kegiatan alternatif yang akan kita lakukan. Itu aksi satu. Aksi dua ini terkait dengan rencana tindak lanjut dari kegiatan yang akan kita rencanakan, dari alternatif kegiatan yang akan kita rencanakan itu kita akan masukkan dalam aksi dua. Intinya akan kita masukkan ke dalam, kalau di desa mungkin RKP Des gitu ya. Kalau di kecamatan kita masukkan kecamatan, kalau di tingkat kabupaten mungkin masukkan di rencana kerja masing-masing perangkat daerah. Itu di aksi dua. Jadi harus masuk di sistem perencanaannya dulu. Gitu ya untuk yang aksi dua. Aksi tiga ini terkait rembuk. Kalau di desa ini biasanya dilakukan seperti hampir sama seperti musyawarah mufakat desa atau MMD. Kalau di stunting itu ada namanya rembuk stunting. Bisa dilaksanakan setahun minimal 1 kali dalam setahun. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengakomodir dari aksi satu yang sudah kita laksanakan, dari kegiatan alternatif yang sudah kita petakan, itu akan kita advokasikan, akan kita koordinasikan di rembuk stunting tersebut. Bagaimana untuk pelaksanaannya, penanggung jawabnya siapa, ini lebih terkait dengan penggalangan komitmen dan pengorganisasian untuk kegiatan yang akan kita lakukan. 4, ini terkait dengan regulasi maupun peraturan yang mendasari terkait kebijakan dalam percepatan penurunan stunting. Bisa kalau misalnya ada perdes ya mungkin bisa perdes, tapi kalau tidak ada perdes mungkin ada SK dan sebagainya. Itu di aksi 4. Untuk di aksi 5 ini terkait dengan pembinaan pemerintah desa dan masyarakat kepada masyarakat maupun kader. Jadi di aksi 5 ini ada peningkatan kader. Kader di sini ada kader ada KPM stunting ya, kemudian ada TPK, ada kader Posyandu, ada kader sub KB PPKBD dan kader sebagainya. Jadi di aksi 5 ini memang terkait dengan peningkatan kapasitas masyarakat maupun kader-kadernya. Untuk aksi 6 ini terkait dengan manajemen data, ini erat kaitannya dengan rumah data pada kampung KB. Untuk yang aksi 7 ini ada publikasi dan hasil analisis pada, kalau untuk tahun 2024, maaf 2023 ini terkait dengan hasil bulan timbang pada bulan Februari dan Agustus. Tetapi pada 2024 ini dengan hasil evaluasi yang eh, balita atau balita yang ditimbang ya atau yang datang ke posyandu itu tidak mencapai target atau istilahnya D per S-nya itu rendah, kita masih 70% kemarin itu. 70% sekian. Itu akhirnya dilakukan namanya ada intervensi serentak. Intervensi serentak penurunan stunting, ya, intervensi serentak penurunan stunting. Yang mana di dalamnya itu dalam posyandu nanti harus mendatangkan atau sasarannya pada intervensi serentak ini adalah ibu hamil, kemudian calon pengantin, kemudian ada balita, yang mana 3 sasaran ini nanti di posyandu itu harus hadir. Sehingga akan dilakukan pemeriksaan di posyandu tersebut. Nanti pemeriksaannya jelasnya apa, nanti mungkin akan dibahas pada sesi berikutnya terkait intervensi serentak penurunan stunting. Saya pikir kalau untuk yang ibu-ibu kader, TPK yang merangkap kader itu dengan intervensi serentak itu sudah familiar. Nah, di aksi 8 ini kita ada
review kinerja. Jadi setelah kita melaksanakan aksi, itu akan dilakukan review kinerja. Review kinerja, dievaluasi istilahnya ya, dievaluasi, tapi tidak dilakukan pada tahun berjalan. Misalnya sekarang tahun 2024, aksi 8 ini tidak dilakukan di 2024, tetapi di 2025 awal, di Januari, misalnya Januari 2025. Itu ya Bapak Ibu. Untuk aksi 1 ini dilakukan pada bulan Januari, aksi 2 Februari, aksi 3 di bulan Maret. Kenapa Maret? Karena selain untuk menyiapkan supaya kita bisa bisa ikut serta atau tidak ketinggalan dalam Musdes ya. Musdes kan biasanya di bulan Juni, Juni, Juli ya. Untuk usulannya baru di bulan September kan terakhir ya untuk RKPDes-nya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di berdasarkan Kemendagri, ada kerangka pikir implementasi 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah. Kalau strateginya itu ada pilar-pilar tadi, yaitu pilar 1 sampai pilar 5 dari komitmen, komunikasi, kemudian aksi konvergensi, ketahanan pangan gizi sampai pengolahan data. Intervensinya adalah 8 aksi konvergensi tadi yang kami sebutkan 1 sampai 8 tadi. Nah, TPPS perannya di mana? TPPS nanti perannya adalah untuk mengolah strategi sama intervensi. Nanti supaya outputnya yaitu ada dukungan anggaran daerah dan desa, adanya regulasi daerah yang relevan, peningkatan sistem data, publikasi dan pelaporan, serta perbaikan kualitas layanan spesifik sensitif, sehingga cakupan intervensi bagi setiap sasaran prioritas meningkat. Intermediate outcome-nya apa? Ada perluasan, sasaran prioritas, kemudian ada pembinaan kelembagaan, pembinaan penguatan regulasi dan sebagainya, sampai optimalisasi sistem data dan pelaporan. Ini yang kita biasanya masih lemah pada sistem data dan pelaporan. Harapannya nanti adalah stuntingnya kita menurun. Ya. Next slide. Untuk sumber pembiayaan dalam mencegah stunting ini, kenapa stunting ini juga menjadi kayak hot issue ya di dalam kabupaten, kementerian sebagainya, karena ini stunting menjadi program prioritas nasional, sehingga dari Kemendes mungkin harus mengalokasikan untuk anggaran stunting supaya mungkin aksi konvergensinya jalan, supaya mungkin bisa mencairkan anggaran dan sebagainya. Harapannya dengan dijabarkannya aksi konvergensi yang 8 aksi tadi, desa tidak lagi bingung dengan menu-menu dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi stunting. Jadi tidak hanya PMT saja, ya. Misalnya desa sudah menganggarkan untuk stunting selain yang posyandu ya, maksud saya selain yang untuk yang posyandu, menganggarkan untuk stunting ini misalnya 20 juta misalnya. Nah, 20 juta ini mau saya gunakan untuk apa kegiatannya? Saya tanya ke Bu Bidan aja, misalnya seperti itu. Itu sebenarnya kalau kita mengikuti dari sistem alur aksi konvergensi, sebenarnya dari aksi 1, aksi 2, sampai aksi 3, kalau sudah ada namanya rembuk desa, itu sudah nggak bingung lagi. Untuk kegiatan ke depannya, stunting itu mau saya bawa kemana? Karena sudah ada data, based on data, kemudian ada alternatif pemecahan masalah dan kegiatan, sampai kita komitmen, yang mau dibawa untuk penanganan stunting ini aja sudah kita bawa sampai kegiatannya untuk ini gitu ya. Kita soundingkan misalnya ke kepala desa dan perangkatnya, untuk stunting ini kegiatan kami untuk misalnya karena di sini banyak remaja yang misalnya nggak sekolah, itu juga bisa mempengaruhi terkait untuk stunting, atau misalnya anak-anak PAUD, usia PAUD yang tidak PAUD, itu juga sebenarnya juga mempengaruhi terkait stunting juga. Itu kita fokuskan di sini karena permasalahannya itu
lebih ke sini. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi tidak lagi bingung terkait hanya PMT saja gitu, tidak. Ngoten nggih. Jadi bisa disusun, menu-menu untuk stunting berdasarkan hasil rembuk stunting. Nah, ini yang awal siapa? TPPS itu tadi. Untuk APBD desa, ini ada dana desa dan ADD kabupaten. Saya pikir kalau untuk ADD kabupaten ini memang kita agak terbatas. Untuk stunting ini biasanya lebih banyak diambilkan dana desa oleh perangkat oleh pihak desa. Nah, di desa sendiri ini ada yang harus dilakukan adalah intervensi sasaran ibu hamil, intervensi sasaran ibu menyusui dan anak 0 sampai 6 bulan, ada intervensi air bersih, sanitasi, edukasi dan sebagainya. Sebenarnya di desa pun itu tidak hanya lepas dari untuk yang membebani hanya desa saja, tetapi kita nanti ada lintas sektor yaitu ada dari PPD ya istilahnya ada perawat atau bidan desanya, kemudian sebenarnya guru-guru PAUD itu juga kita ajak karena sasaran untuk usia balita itu juga ada di PAUD, yang mana PAUD ini juga mengawal terkait edukasi ataupun parenting terkait stunting, baik itu stunting secara umum maupun agak spesifik seperti misalnya gemar makan ikan, kemudian pemberian makanan tambahan yang bergizi dan sebagainya itu biasanya ada di PAUD. Nah, kita memang agak lemah terkait untuk kerjasama dengan lintas sektor yang ada di bawah. Lanjut. Untuk strategi kunci penurunan, ini ditetapkan ada 4, yaitu pemenuhan intervensi, intervensi spesifik maupun sensitif. Kalau intervensi spesifik ini lebih ke yang dilakukan oleh pihak kesehatan ya, seperti imunisasi, kemudian penimbangan pemantauan tumbuh kembang, kemudian ada pemeriksaan ibu hamil dan sebagainya. Kalau intervensi sensitif ini lebih ke pencegahan sebenarnya. Pencegahan seperti eh, edukasi pada calon pengantin, kemudian edukasi pada pasangan usia subur, penggunaan KB, kemudian ada penyehatan lingkungan terkait sanitasi dan air minum, penggunaan air minum yang layak. Kemudian yang kedua, ini ada peningkatan konvergensi di desa, yaitu sasarannya adalah keluarga 1000 HPK, yang mana desanya itu adalah desa prioritas, fokus pada desa prioritas mungkin lebih ke desa yang menjadi lokus desa stunting. Kemudian ada pendampingan keluarga, ini dilakukan oleh TPK maupun KPM stunting, yang setiap keluarga supaya didampingi oleh memastikan komplain intervensi. Dan yang terakhir ada perbaikan monef dan data termasuk surveillance. Ini sangat-sangat penting yang sering kita kita lupa apa ya? Bukan kita lupakan ya, agak kita sampingkan ya. Muntah itu aduh kita sudah melaksanakan kegiatan A, B, C dan C. Tapi kita lupa tidak mendokumentasikan sehingga ketika kita ingin melakukan kegiatan lanjutan itu masih bingung terkait dengan data dan baseline kegiatan. Lanjut ke indikator target stunting. Bapak Ibu, kita ada, mungkin ini slide-nya belum berjalan ya, ke indikator target stunting di slide nomor 10 untuk yang Mas Operator. 10, next. Slide 10 setelah ini, slide setelah slide strategi kunci. Di sini kita ada 64 indikator target stunting yang harus kita laksanakan. Nah, ini juga harus dilaksanakan juga oleh TPK, termasuk dikawal oleh TPPS baik kecamatan maupun desa. Kalau indikatornya ini ada remaja putri terkait TTD, tablet tambah darah, calon pengantin yang dapat tablet tambah darah, kemudian pasangan usia subur, termasuk dengan KPH, kemudian ada ibu hamil, presentase unmet need, kehamilan yang tidak diinginkan,
kemudian bayi usia kurang 6 bulan terkait ASI eksklusif, MPASI, gizi buruk, kemudian terkait dengan penambahan asupan gizi, imunisasi, buang air besar sembarangan, PHBS, promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri, KB pasca salin, keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan, sama keluarga mendapatkan sumber daya perkarangan untuk peningkatan asupan gizi. Next. Untuk indikator selanjutnya itu ada terkait akses air minum, sanitasi, kemudian KPM pada PKH, keluarga miskin rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat. Ini yang memang agak susah, tetapi ini juga menjadi indikator stunting. Jadi stunting itu juga sekarang itu juga dikaitkan dengan kemiskinan. Ada publikasi data stunting, mungkin di publikasi data stunting ini bisa melibatkan terkait dengan KIM ya, apa kelompok informasi masyarakat yang ada di desa, yang dinaungi oleh Diskominfo untuk yang di kabupaten. Kemudian ada tersedianya bidan, jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas peningkatan percepatan penurunan stunting. Kemudian ada desa yang mengintegrasikan program kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kelurahan atau RPJMDes maupun RKP desa. Untuk selanjutnya, desa yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting, desa yang melakukan pemantauan evaluasi penurunan stunting, ini ada yang poin nomor 52, yaitu adalah desa kelurahan bebas stunting. Ini harus masing-masing kecamatan minim ada 2 desa yang tidak ada peningkatan atau kasus stunting yang baru. Untuk yang 56, ini ada guru PAUD. Biasanya kalau guru PAUD itu ada yang merangkap menjadi kader gitu ya. Itu lebih mudah sebenarnya, tapi kalau yang belum itu mungkin perlu peningkatan kapasitas juga nantinya oleh Dinas Pendidikan seperti yang tahun kemarin dilaksanakan. Untuk KB, dari pihak KB itu ada data keluarga risiko stunting melalui sistem informasi keluarga. Kemudian ada pembinaan PIK-R, yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja, serta ada Bina Keluarga Balita tentang pengasuhan 1000 HPK. Jadi sebenarnya di desa itu banyak sekali sasaran yang dapat diintervensi. Kemudian untuk siklus perencanaan ini base-nya itu dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014. Walaupun secara waktu ini masih ada tidak sesuai ya. Harusnya kan musrenbang itu kita selesai di September ya. Tapi kalau ini hanya untuk mempermudah saja, ini adalah jadwal terkait kita melakukan analisa situasi stunting itu di bulan Januari. Kemudian direncana kegiatan itu di bulan Februari, rembuk desanya di bulan Maret. Nah, hasil rembuk diusulkan pada bulan antara Mei sampai Juni, sehingga harapannya hasil rembuknya itu tadi bisa masuk dalam RKP desa. Terkait dengan penyusunan RKP desa, ini mungkin sudah lanjut ke slide 14. Terkait penyusunan RKP desa ini mengacu pada Pergub 40 tahun 2018. Ini tujuannya kita untuk stunting itu supaya mensinkronkan antara kegiatan yang akan kita laksanakan dengan RKP desa yang sudah sesuai dengan Pergub 40 tahun 2018. Yaitu yang pertama ada penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrembang desa. Kemudian ada pembentukan tim menyusun. Yang ketiga ada lokakarya desa, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan RKP desa.
untuk penyepakatan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa ini dapat diselipkan atau kalau misalnya ada perubahan RKP Desa bisa dilakukan sampai langkah keenam yaitu penetapan RKP Desa. Mungkin saya bisa dibantu untuk dari host ini pada slide yang ke-15, langsung 15 saja. Slide 15 ini slide 15. Mungkin bisa dibantu dari DPMD. Slide 15 setelah ini, setelah RKP Desa. Nah, oke, terus. Di sini ada perencanaan pembangunan desa terkait kita sinkronkan dengan program stunting. Jadi harapannya dengan adanya aksi konvergensi yang 1 sampai 8 itu tadi bisa disinkronkan juga dengan rencana dokumen perencanaan desa, maaf. Dokumen perencanaan desa sehingga tidak jalan sendiri-sendiri. Yang mana untuk rembuk stunting desa ini diselaraskan dan dikaji lagi oleh desa untuk dimasukkan dalam musyawarah desa pada bulan Juni, sehingga menghasilkan terkait kesepakatan perencanaan pembangunan desa. Pada Musrenbang Desa nanti akan dilaksanakan prioritas program kegiatan kebutuhan dan usulan. Harapannya usulan-usulan yang terkait dengan stunting kita tadi, menu-menu itu tadi, kegiatan-kegiatan yang akan kita bawa untuk menyelesaikan permasalahan stunting itu bisa terakomodir pada Musrenbang Desa. Outputnya adalah rancangan SPJM Desa Des 6 tahun dan RKP Desa 1 tahun. Pada Juli ada RKP Desa, akhir September untuk yang Perdes. Nah, untuk stunting ini kita tidak berakhir pada hanya 2024. Kalau kemarin itu 2024 itu 14% ya, tapi ternyata karena target itu masih belum dipenuhi, wacana untuk penurunan stunting ini masih menjadi isu sampai tahun 2045, yaitu 5% prevalensi stunting di tahun 2045. Jadi untuk stunting ini baik kabupaten sampai desa sampai 2045 itu tetap ada stunting terus gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam tim percepatan penurunan stunting. Nah, ini struktur TPPS baik dari provinsi sampai dari kelurahan. Kita tidak sampaikan provinsi sama kabupaten, kita coba menyampaikan terkait kecamatan dan desa. Hasil beberapa evaluasi yang kami lakukan di kecamatan maupun desa, ini TPPS-nya ini ada yang belum terbentuk, bukan istilahnya terbentuk ya, sudah ada SK-nya sebenarnya, tetapi lagi-lagi ada timnya ini belum tahu kalau ternyata ada SK TPPS baik tingkat kecamatan maupun kelurahan atau desa. Nah, ini harus kemana nanti tanyanya? Mungkin nanti bisa koordinasi atau konfirmasi dengan PLKB atau UPTKB yang ada di masing-masing kecamatan. Karena kemarin-kemarin itu SK-SK ini dihimpun oleh UPTKB. Ya. Kalau di tingkat kecamatan, ini di pengarahnya ini ada lintas sektor ya, ada Danramil, Kapolsek. Untuk pelaksananya, ketuanya ini diketuai oleh Pak Camat, wakilnya ini adalah Kepala Puskesmas, sekretarisnya adalah Kepala UPTKB atau PLKB ya. Kecamatan koordinasi ada penyuluh KB. Kalau mungkin di tiap-tiap kecamatan kan ada 2 petugas KB. Mungkin satunya sebagai koordinator, satunya sebagai fungsional penyuluh. Nah, itu sebagai koordinatornya. Di kecamatan ini untuk TPPS kecamatan ada 3 bidang.
bidang koordinasi pelayanan intervensi sensitif dan intervensi spesifik ini diketuai oleh Bu Bidan. Anggotanya, maksudnya anggota Bu Bidan itu bidan yang mengetuai wilayah tersebut. Jadi kayak istilahnya mungkin kalau di puskesmas itu kan ada bidan koordinator gitu ya. Itu menjadi koordinator untuk bidang koordinasi pelayanan intervensi sensitif dan spesifik. Nah, anggotanya siapa? Anggotanya bisa dengan bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan, puskesmas, posyandu, kader posyandu dan pemangku kepentingan. Sedangkan bidang koordinasi penggerakan lapangan ini diketuai oleh TPPKK kecamatan. Anggotanya ada penyuluh KB, fasilitator PKM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya. Sedangkan bidang koordinasi data ini diketuai oleh sekretaris camat atau Pak Sekcam ya, atau penyuluh KB atau PLKB. Anggotanya adalah terkait dengan koordinator statistik kecamatan, petugas data kecamatan, dan sebagainya yang berhubungan dengan data. Nah, ini banyak dari baik dari PMD, kasih PMD dan sebagainya itu masih aku kok udah masuk SK ya, ono SK nih TPPS ini. Ternyata ada. Nanti bisa koordinasi dengan PLKB di masing-masing wilayah. Untuk desa, pengarah TPPS kabupaten kotanya ini adalah kepala desa atau kelurahan. Kemudian untuk pelaksananya, ketuanya oleh TPPKK desa, wakilnya adalah sekretaris desa atau lurah, sekretarisnya adalah PPKBD. Yang mana hanya ada dua bidang, yaitu bidang lapangan, tim pendamping keluarga, dan bidang lapangan pengelola data. Nah, bidang lapangan tim pendamping keluarga dan pengelola data ini itu membawahi tim pendamping keluarga yang sudah dibentuk oleh KB. Sehingga TPK ini menjadi bagian dari TPPS desa. Nah, sesuai tugasnya tidak hanya mendampingi saja sebagai TPK, tetapi juga melaksanakan aksi konvergensi yang sudah kita jabarkan tadi. Di bidang lapangan tim pendamping keluarga ini ada bidan atau penyuluh, mungkin bisa pakai PPD ya, bidan desa ya. Ketuanya adalah koordinatornya adalah bidan desa atau ketua Pokja 4 TPPKK. Nah, untuk bidang lapangan, pengelola data ini dikoordinatori oleh KPM atau kader PPKBD atau koordinator posyandu. Harapannya, apabila di desa itu belum ada SK TPPS, misalnya, waduh saya tanya ke desa kok nggak ada ya SK TPPS. Ini segera untuk menyusun SK TPPS desa maupun kelurahan. Untuk format dan sebagainya nanti bisa hubungi, nanti kami akan bersharing dengan Pak Aksan ya, terkait dengan SK-nya seperti misalnya bentuknya seperti apa, karena untuk pembentukan TPPS baik kecamatan maupun desa itu sudah ada, kita mulai di tahun 2021, mungkin di 2022, 2022 lah. 2022 kita sudah menghimpunnya. Kalau misalnya itu tidak ada, bisa jadi itu hilang atau bahkan memang ternyata memang belum mengumpulkan. Nah, itu kita harus menyusun atau membentuk TPPS desa maupun kecamatan. Kalau kecamatan saya yakin ada karena masih tingkat kecamatan itu kemarin dari PLKB sudah kami konfirmasi dan masing-masing kecamatan sudah ada SK TPPS kecamatan. Adapun tusinya, next step untuk yang kecamatan, ini adalah mensinkronisasi perencanaan pembangunan antara desa dengan kabupaten. Jadi menjembatani antara kabupaten dan desa. Kemudian memfasilitasi sosialisasi program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh desa, dan mendukung penyelenggaraan kegiatan stunting. Serta kalau misalnya di desa, di kecamatan tersebut ternyata ada permasalahan yang terkait dengan lintas sektor selain KB dan kesehatan, misalnya terkait dengan sanitasi dan air minum, mungkin perlu melibatkan dengan DPKP. Nah, ini perannya TPPS kecamatan adalah mensinkronisasi atau berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, gitu ya.
Sedangkan tugasnya adalah menyediakan data penyelenggaraan percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan, menggerakkan mendampingi untuk percepatan penurunan stunting, serta melakukan pengawasan dari perencanaan sampai pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan stunting. Kecamatan juga harus melakukan monitoring dan evaluasi serta mengkoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan kalau saya ada, serta melaksanakan mini lokakarya di tingkat kecamatan minimal 1 kali dalam 1 bulan dan melaksanakan rembuk stunting di tingkat kecamatan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Maaf, 1 tahun. Ini tidak hanya kecamatan, tetapi untuk anggarannya ini bisa dikoordinasikan dengan KB karena untuk mini lokakarya ini anggarannya saat ini ikut dalam anggaran DAK non fisik BOKB. Dan ini saya kira sudah dilaksanakan terutama di kecamatan-kecamatan yang lokus. Lanjut untuk rencana aksi, sebenarnya tiap-tiap TPPS baik kecamatan maupun desa itu harus ada rencana aksinya ke depan dalam 1 tahun itu apa. Ini hanya sebagai gambaran rencana aksi tahunan yang akan dilakukan oleh TPPS kecamatan dalam penurunan stunting. Kegiatan ini bersifat rutin. Ya, ini belangkonya seperti ini, ada rapat koordinasi teks dulu, ada minlok stunting, ada rakor tingkat kecamatan, pembinaan kader, kemudian edukasi, pendampingan keluarga, dan sampai ke kebijakan kalau memang itu diperlukan. Ya. Itu dilaksanakan setiap tahun dan kita himpun itu setiap tahun, kita nanti akan meminta di bulan Februari. Februari tahun berjalan untuk rencana tahun berikutnya. Misalnya kalau sekarang 2024 ya kami nanti mintanya di 2000 untuk 2025 ya. Next. Sedangkan untuk desa, peran TPPS desa ini adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan stunting di tingkat desa dan memprioritaskan penggunaan dana desa dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Atau kata lain, dukungan anggaran terkait dengan stunting. Kemudian melaksanakan aksi konvergensi baik 1 sampai 8 dan memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket pelayanan intervensi gizi prioritas dan memperkuat pemantauan evaluasi pelaksanaan padat pelayanan seluruh sasaran prioritas termasuk dalam pengawasan pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting. Karena TPK ini untuk indikator keberhasilan dilihat pertama dari indikator pendampingan pada keluarga berisiko stunting. Itu kalau bisa optimalnya 100%. Kemudian yang kedua adalah D per S-nya naik, yaitu mencapai target 85%. Sedangkan tugas TPS Desa Kelurahan adalah memfasilitasi, memastikan pelaksanaan kegiatan stunting di Desa Kelurahan dan memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko stunting dalam mendampingi, memberikan layanan, serta rujukan pada kelompok sasaran. Tidak lupa juga harus ada dilakukan pendataan, pemantauan, evaluasi secara berkala dalam pendampingan, serta melaksanakan rembuk stunting tingkat desa dan kelurahan minimal 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu diperlukan, serta melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada pengarah 1 kali dalam setahun. Pengarahnya tadi adalah kepala desa ya. Kemudian ini adalah checklist atau rencana aksi untuk desa 1 tahun. Ini ada rembuk stunting, ada pembinaan kader, ada pencatatan pelaporan dan evaluasi, pemantauan perkembangan balita, pemantauan 7 paket layanan dan sebagainya. Tapi ini tidak hanya
yang kita sampaikan di sini. Bisa jadi ini berkembang tergantung dari desa masing-masing. Ternyata di desa saya kegiatannya tidak hanya ini aja, ada kegiatan yang lain. Sudah enggak apa-apa nanti kita dimasukkan. Ini juga nanti dilaksanakan pada Februari untuk tahun rencana. Jadi misalnya 2024, Februari 2024 ini kita himpun untuk rencana aksi tahun 2025. Begitu. Oh ya, untuk menginformasikan, kita pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting ini di bulan Juli, yang mana semua lintas sektor dan TPPS ini harus bergerak bersama untuk mensukseskan ya bulan timbang dan pendampingan keluarga pada kelompok sasaran yaitu ibu hamil, catin, dan balita. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ferry. Tadi yang disampaikan ternyata banyak hal ya yang belum kita mungkin saya sendiri dan mungkin dari teman-teman yang ada di desa bahwa ternyata salah satunya yang harus kami garis bawahi adalah ada intervensi sensitif, ada intervensi spesifik. Ya. Kemudian ternyata juga ada penentuan desa lokus stunting yang saat ini ada, kalau nggak salah ada 12, tapi kemudian tahun 2025 mungkin akan menjadi 32, ya, kalau tidak salah Ya, saya ya. dengar. Kemudian terkait dengan target group, ternyata stunting itu ada siklusnya, ya. Remaja, catin, ya, kemudian hamil, kemudian menyusui sampai kemudian anaknya yang kelima adalah anak usia 0 sampai 59 bulan. Dan itu ternyata semuanya adalah, kalau saya lihat keluarga resiko stunting adalah keluarga yang di sana ada remaja putrinya. Ternyata di sana itu menjadi resiko stunting. Kemudian berikutnya yang kami garis bawahi adalah ada tim percepatan penurunan stunting baik kecamatan maupun di desa, dan ternyata sudah dihimpun oleh KB yang kader KB ataupun PT KB yang ada di kecamatan. Nah, termasuk yang terakhir yang paling penting adalah ada 64 indikator. 64 indikator. Nah, ini mungkin nanti kira-kira yang menjadi indikator yang ada di desa yang mungkin bisa dipenuhi oleh desa sehingga meningkatkan menurunkan angka stunting, persentase stunting di Lumajang dari saat ini 29 mencapai target, dan mudah-mudahan di 2045 itu mencapai 5% sesuai dengan target RPJP nasional. Dan jangka pendeknya sekarang adalah di bulan Juni, kalau saya lihat ada bulan timbang. Jadi mungkin teman-teman yang ada di desa itu bisa untuk misalnya oprak-oprak dari yang memiliki balita untuk melakukan timbang untuk mensukseskan bulan timbang sehingga angka D per S itu mungkin nanti bisa dijelaskan Mbak istilah-istilahnya karena mungkin agak awam ya, karena istilah-istilah mungkin kalau Mbak Feli dan teman-teman tim percepatan penurunan stunting mungkin sudah biasa yang disebutkan D per S, tapi mungkin teman-teman yang ada di desa itu masih ada yang belum tahu, mungkin bisa disampaikan dalam kegiatan ini. Itu yang kami baris bawahi. Mungkin dari teman-teman saya izin membuka pertanyaan gitu, Mbak Feli ya, supaya untuk pendalaman terkait dengan stunting, karena kebetulan di bulan ini itu ada penyusunan RKPDes, sehingga mungkin ini sejalan selaras dengan apa yang disampaikan Mbak Feli. Nantinya diharapkan di RKPDes di tahun 2025 khususnya 32 desa yang menjadi lokus stunting, mungkin nanti bisa disampaikan juga, itu bisa menganggarkan lebih spesifik untuk penurunan stuntingnya. Jadi kebetulan ini adalah bulan Juni, bulannya Musren Bangdes, sampai nanti dengan September. Mungkin yang belum ada rembuk stunting nanti bisa dilakukan rembuk stuntingnya, mana-mana yang
tidak diintervensi atau tidak yang ditangani. Baik ini dari ada dari Pemdes Yosua Wilangun Kidul, eh, mungkin saran ya, Mbok coba data stunting itu dipublis untuk jadi bahan monef partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat biar tidak kajiannya biar kajiannya bisa mendalam. Oke. Itu Mbak Feli dari Pemdes Yosua Wilangun Kidul. Ya, siap. Mungkin kalau ada yang lain Mungkin nanti bisa ya. raise hand, atau mungkin kalau malu raise hand bisa tulis di chat box ya. Siap. Ini langsung dijawab atau pripun, Pak? Langsung Iya, jawab ya karena seperti ini. masih satu pertanyaan itu. Oh iya, tidak apa-apa. Terkait untuk yang saya terkait dengan DPRS itu adalah istilah balita yang D itu ditimbang, S itu adalah keseluruhan. Jadi yang ditimbang dibandingkan dengan balita Ya. secara keseluruhan yang ada di desa. Itu yang DPRS. Istilahnya yang datang kali kayak gitu ya, yang Iya. datang di posyandu. Kemudian untuk Monef, untuk data dipublish ini sebenarnya sudah ada dipublish. Kalau misalnya mau akses untuk yang kabupaten ini ya, saya secara kabupaten, itu bisa akses di aksi.bangda.kemendagri.go.id. Di situ ada e-monef Bangda dari Bangda dashboard, sehingga kita bisa melihat .kemendagri.go.id. aksi.bangda.kemendagri.go.id itu .go.id. datanya yang bisa Ya, diakses itu enggak? Saya tulis bisa di diakses di situ. aksi.bangda.kemendagri.go. .kemendagri.go.id. Oke. Oke. Kalau memang di situ itu kita sudah lengkap ya datanya untuk terkait stunting dari indikator-indikator yang data dari indikator yang kita himpun itu masing-masing desa itu ada. Jadi karena kita baseline-nya itu adalah per desa. Jadi data masing-masing indikator itu juga muncul per desa juga. Sehingga apa yang harus dilakukan, apa yang harus diintervensi saat misalnya desa Yosowilangun Kidul, apa yang harus saya lakukan untuk melaksanakan penurunan stunting ini? Saya berdasarkan apa ini? Itu bisa dilihat di situ salah satunya. Jadi nanti akan juga kami sampaikan ya kalau sebenarnya ke kecamatan nantinya kami akan menyampaikan terkait hasil pendataan indikator stunting itu nanti akan muncul warna pemetaan warna merah, oranye, kuning. Nah, yang harus kita intervensi adalah yang warna merah. Mungkin next pertemuan mungkin saat minlog stunting kami akan istilahnya nebeng ke kesehatan atau KB karena kami memang tidak ada anggaran untuk melakukan pertemuan jadi pembinaan. Jadi ya memang akhirnya kita melalui Zoom seperti ini. Itu bisa dilakukan analisis data berdasarkan aksi yang ada di aksi Bangda tersebut. Itu boleh diakses oleh siapa saja. Karena kami inputnya itu rutin setiap tahun. Dan menginformasikan bahwa sekarang itu kita tidak ada lagi bulan timbang, tetapi setiap bulan adalah bulan timbang. Jadi tidak hanya Februari, Agustus lagi, tetapi setiap bulan nanti ini akan menjadi bulan timbang bulanan gitu istilahnya ya. Dan tidak ada rencananya, ada wacana, tidak ada survei status gizi nasional lagi, tetapi data stunting kita berdasarkan hasil bulan timbang yang kita lakukan setiap bulan. Mungkin akan diambil rata-rata di Desember, mungkin seperti itu. Terima kasih untuk menginformasikan. Oke, terima Ya, kasih Mbak Wilangan Feli. gitu. Mungkin ada lagi yang lain? Kalau tidak ada nanti hostnya yang banyak tanya. Monggo, monggo. Ada Jadi lagi yang memang sampaikan? Iya, monggo Mbak Feli. jadi memang harapan kami dengan adanya pembinaan TPPS ini, TPPS desa ini, jadi jadi ngerti apa yang harus kita lakukan untuk mengawal penurunan stunting. Jadi biar tepat sasaran, tidak Iya, betul. jadi rutinitas saja. Gitu. Iya, betul Mbak Feli. Jadi sepanjang kami mengamati atau mencermati Siskudes itu lebih banyak memang teman-teman di desa itu ketika dana desanya untuk stunting itu secara spesifik hanya sementara yang kami lihat
itu adalah untuk kader, untuk honor kader. Sebenarnya tidak salah juga kan, artinya itu, tapi akan lebih lebih tepat ketika memang ada upaya-upaya yang memang mana sih sebenarnya yang menjadi ranahnya desa, mana yang menjadi ranahnya kabupaten, sehingga ada pembagian peran, eh, apa namanya, tujuannya adalah antara desa dengan kabupaten itu berjalan selaras, berjalan beriringan, bisa bergandengan tangan gitu. Ya hanya jalan beriringan, kalau jalan beriringan tanpa bergandengan tangan ya bisa langkahnya tidak sama. sendiri. Jadi kalau bergandengan tangan itu pasti sama, insya Allah pasti sama. Nah, maksud saya adalah ketika apa yang tidak dilakukan di sana, mumpung ini adalah RKP Des, mereka menyusun RKP Des, mungkin khususnya yang 32 desa yang menjadi lokus stunting, atau mungkin di 198 desa lainnya, itu ada semacam anggaran yang sifatnya umum. Misalnya tadi Mbak Beli menyatakan, oh, untuk stunting itu 20 juta. 20 juta itu mungkin bisa di breakdown menjadi untuk apa, sehingga nanti bisa disusun rapnya, sehingga bisa diajukan di dalam musdes dan sebagainya. Sehingga nanti bisa apa ya, geraknya 198 desa itu bisa sama untuk stunting. Tapi tentunya tetap sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Tetapi ada panduan yang bisa dilakukan, termasuk mungkin tadi data itu, kalau bisa disampaikan adalah akan disampaikan kecamatan, mudah-mudahan nanti bisa diteruskan kepada desa, sehingga desa juga tepat sasaran. Kalau misalnya ada C2TS, cukup 2 telur saja program dari kabupaten, itu memang tepat sasaran. Jadi intervensinya tepat begitu kan. Ini 0 sampai 59 berarti bayinya kan sampai usia 5 tahun. Sedangkan masa jabatan kepala desa kan 8 tahun. Jadi mungkin menjadi apa ya, intervensi yang sangat sangat konkret kalau di, di, diintervensi begitu oleh desa. Itu mungkin Mbak Feli. Iya, Kalau saya mungkin ada nambahi, rancangannya. Jadi monggo. mungkin nambahi untuk yang eh, menu wajib ya, menu wajib yang istilahnya wajib, saya menggunakan wajib gitu. Ya, Yang harus dimasukkan adalah rembuk, terutama rembuk stunting Pak. Saya nitip untuk yang rembuk stunting, masing-masing desa ini menganggarkan 1 kali 1 tahun. untuk santai 1 kali 1 tahun Iya, ya. 1 tahun. Oke. Ah, Untuk intervensi yang lain, monggo silahkan nanti bisa dibahas, dialokasikan berdasarkan hasil rembuk stuntingnya itu nanti. Tapi yang hmm, untuk sebagai dasar atau baseline dari kegiatan intervensi stunting ini adalah yang di rembuk stunting ini. oke, Kalau memang ada terkait dengan pengolahan data, pertemuan pengolahan data, monggo silakan dianggarkan untuk yang itu. oke. Tapi saya kalau Siap. untuk pengolahan data itu bisa disinkronkan dengan punyanya Kampung KB. Kalau Kampung KB-nya sudah aktif, saya bilang aktif. Kalau SK-nya soalnya ada, tapi kalau aktifnya saya kurang paham. Yo, yo. Oke, jadi yang wajib teman-teman nanti, kebetulan ini adalah musim, apa, bulannya bulan, selain bulan timbang tadi ya, ini bulannya RKP Oke. Des, jadi mungkin nanti bisa dituangkan di dalam RKP Desnya untuk setidaknya semua desa ada yang wajib itu ya, menu wajibnya adalah Oke. rembuk stunting tadi 1 kali dalam 1 tahun untuk desa. Ya. Gitu, oke. Termasuk untuk pelaporan yang tiap bulan berapa, Mbak? Pelaporan ini boleh Pak kalau mau Oke diangkat, dong. tapi kalau misalnya tidak ada anggaran atau bisa diintegrasikan lah. Karena Hmm, kalau misalnya kita dikit-dikit semua anggaran, nanti dana desanya jangan habis, ya kan, Nggih. habis Bisa ya. Ya. diintegrasikan kalau hanya hanya pelaporan aja. Mungkin Hmm. diberikan kayak seperti yang saya sampaikan tadi di rencana aksi tadi, ada eh, rembuk stunting sama mungkin ada pembinaan dan beberapa rakor gitu. Pembinaan Kalau ke untuk target group pembinaan tadi ya. ke TPPS, iya, Oh, pembinaan TPPS-nya. TPPS-nya satu kali aja mungkin. Karena Pembinaan kalau TPPS untuk yang oleh siapa tuh? kalau oleh bisa dari TPPS kecamatan, Oleh bisa TPPS dari kecamatan ya. nggih, kecamatan bisa. Ke kabupaten mungkin sesekali tidak apa-apa. Tapi Oke. kalau untuk pembinaan ke masyarakat, sasaran keluarga tadi itu sudah ada anggarannya sendiri dari TPK. Oh, dari TPK, dari kabupaten ya. Oh, tim pendamping Iya, keluarga maksudnya. iya, tim pendamping keluarga kan walaupun itu masih diberikan dalam bentuk apa ya, kayak
pulsa kalau nggak salah ya kalau sekarang ini ya masih dalam bentuk Hmm, pulsa. masih dalam bentuk pulsa. Oke, kalau misalnya ada pengembangan lagi dari desa, monggo dipersilahkan. Hmm, siap. Pembinaan kepada target grup tadi ya, ada 5 Ya, remaja, catin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Oke. Ini ada lagi yang disampaikan dari teman-teman desa. oh, izin Bapak, ini ada pertanyaan dari Pak Dimas, Oh TPD iya, Fundung Sari. Untuk iya. data yang terdapat di link tersebut sudah ada by name, by address apa belum? Kalau untuk data by name, by address itu belum, Bapak. Jadi belum ada Hmm, by name, by address-nya. Karena kalau kita pernah minta KB terus dilempar ke Dinkes, apa tidak ada iya, data ini seperti gimana? itu. Nah, ini sebenarnya perannya dari TPPS desa itu di situ. Jadi sebenarnya itu sumber data stunting itu tidak hanya di KB dan Dinkes, tetapi Hmm, justru ada di TPPS TPPS. desa. Karena pelaksana kegiatannya itu adalah TPK salah satunya. Hmm, jadi Jadi mestinya ada di desa sendiri ya melalui TPPS harusnya tadi. ada desa sendiri, ya. Dan ketua Tapi TPPS, ya, ketua TPPS adalah ketua TPPKK desa, Bu Inggi. nggih. Iya, benar Pak. Jadi kayaknya kita itu dari kemarin ya kegiatannya ada pendataan dan sebagainya. Kita hanya melaksanakan saja, tetapi kita tidak melakukan penyimpanan data. Ya, oke. Istilahnya kita memberikan data, tetapi kita miskin data gitu ya Ya, istilahnya gitu. Seharusnya kalau TPPS ini jalan, data itu ada di TPPS, justru ada TPPS. Yang mensinkronkan antara kesehatan dan KB adalah TPPS desa. Kalau di tingkat desa, kalau yang di kabupaten, di kecamatan adalah TPPS kecamatan. hmm. Gitu. Itu pendataannya 1 tahun sekali atau berapa gitu Pak? TPPS lakukan pendataan tadi. Nah, kalau TPPS ini penghimpunannya untuk analis ini dilakukan 1 tahun sekali, lakukan 1 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena memang banyak data yang diminta seperti punyanya KP itu ada SIGA ya, sistem informasi keluarga atau apa itu ya, itu selalu bergerak terus dari yang dari KB. Kemudian kalau dari kesehatan ada yang datanya namanya EPP BGM untuk data itu datanya sudah semua sebenarnya sudah per by name by address. Iya, iya, iya. Ya. Nah, ini ada juga Ya itu dari Ari, sebenarnya datanya data desa itu. data desa ya. Iya, itu Jadi, sebenarnya data desa. ya. Nah ini mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Mungkin kayak tadi SK tim TPPPS-nya ada, tetapi mungkin karena ya hanya berupa SK tapi tidak pernah aktif, itu mungkin yang menjadi kendala juga ya. Artinya keaktifan dari TPPS itu juga yang paling mempengaruhi dari keberhasilan penurunan stunting yang ada di desa gitu gitu. Iya, ini juga pengakuan dosa dari kami ya, karena kami pembinaannya tuh nggak, memang belum sampai ke masing-masing desa sih. Eh, ya Jadi mudah-mudahan harapannya dengan nanti, kegiatan ini, mudah-mudahan dengan kegiatan ini masing-masing bisa saling apa ya, menyadari peran dan tugasnya. Jadi oh ternyata dari penjelasan Mbak Feli ini data itu sebenarnya ada di desa, jadi tidak perlu minta lagi karena sumber datanya itu di desa. Kalau di KB, di Dinkes itu sifatnya adalah penerima data. Betul gitu Mbak Feli ya? iya, iya, Dan kemudian ini ada Mas Ari, Pak Ari Widi Udiono, data stunting bisa minta kepada kader stunting. Desa kan juga sebagai admin EHDW. Nah, ini mungkin nah nggak yes. Nah, EHDW diperjelas ini, lagi. nggih, Ya, EHDW gimana Pak? ini pun sebenarnya juga bagian dari aksi konvergensi. Bagian dari akses sosial. Cuma, iya, data-data yang indikator yang ada di EHDW itu juga menjadi indikatornya yang 64 indikator yang saya sebutkan tadi. Hanya Hmm, saja kendalanya kami untuk EHDW ini belum bisa mensinkronkan hmm. karena terkadang EHDW ini terkendala dari pusat tidak bisa diakses. Nah, anu, servernya lemot mungkin ya.
Iya, mungkin mungkin seperti itu ya. Sehingga Iya. kami akhirnya menggunakan data yang ada di perangkat daerah masing-masing, bukan Hmm. berdasarkan EHDW yang EHDW. masing-masing desa. Kalau misalnya EHDW-nya desa itu sudah baik, akurat, kemudian maksudnya sudah bisa kita apa ya kita sudah benar-benar itu benar akurat sesuai ya dengan kondisi yang ada, bisa jadi kita nanti akan menggunakan EHDW datanya. Iya. Iya. Iya, bahkan kami juga kalau ini kan terkait dengan konvergensi stunting ya yang selalu diminta oleh Kementerian Desa khususnya setiap awal tahun itu harus menuntaskan EHDW untuk konvergensi. Memang ada beberapa pengakuan-pengakuan yang diberikan, ya. Artinya membangun jamban, kemudian jalan-jalan itu juga bagian dari yang dianggap sebagai dana stunting begitu. Nah, tetapi kan kalau misalnya andai kata itu dilakukan, apakah memang bangun jambannya, pembangunan sanitasinya atau pembangunan jalannya itu memang berada di keluarga yang berpotensi stunting? Permasalahannya kadang hanya bersifat pengakuan, tetapi tidak apakah perlu dilakukan proyek lagi memang bangun jambannya itu kepada keluarga yang punya potensi stunting misalnya. Keluarga membangun sanitasi memang kepada keluarga yang potensi stunting gitu. Artinya bisa dinikmati ketika pembangunan sanitasi dan sebagainya. Atau mungkin pipa nisasi untuk air minum dan sebagainya. Kadang-kadang itu Mbak yang jadi pertanyaan saya sih sebenarnya. Ini pengakuannya sekian ratus juta diakui sebagai sebuah stunting. Tapi apakah iya memang pembangunan itu pada stunting itu pada saat pengisian EHDW dan konvergensi stunting? Anjir. Ya, Izin menambahkan terkait untuk memang intervensi untuk aksi konvergensi ini kan memang lintas sektor, ada intervensi spesifik dan sensitif. Seperti pembangunan jamban ini kan juga bisa masuk dalam intervensi sensitif ya, karena sensitif ya. terkait dengan sanitasi Ya, sensitif. Ini juga bisa sebenarnya bisa dilakukan terkait dengan untuk dukungan pada penurunan stunting, karena dia masuk dalam mendukung salah satu indikator indikator ya. yang harus kita capai dalam penurunan stunting. Ya, Tapi memang kadangkala ya kita masih kelemahannya itu memperbain benar-benar itu muncul perbainnya by address, harusnya itu sudah sekarang itu sudah berbainnya by address ya, misalnya penerima kalau kemarin itu dari DPKP untuk desa lokus stunting itu juga sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk meminta nama dan alamat dari eh, keluarga berisiko stunting yang bisa menjadi penerima apa ya bantuan itu ya, ini istilahnya bantuan ya, bantuan dari terkait untuk pembangunan sanitasi maupun air bersih. siap, Ya, siap. memang tidak langsung Pak, coba kita Iya, sudah berproses ke situ. iya. Diakui sebagai stunting memang ya untuk Iya, penanganan stunting. iya, Iya, mungkin ada lagi, jangan hostnya saja nanti yang iya. ya saya juga Memang kalau mendalami juga untuk Zoom sama-sama itu belajar. kurang ini Pak, mungkin Iya, Pak ya. gimana Mbak? Nanti nanti kalau misalnya ada kegiatan di desa mungkin bisa disampaikan atau saya menitipkan untuk terkait pembinaan, karena kita di kabupaten ini antara DPMD dan Bapeda ini menjadi apa koordinator untuk bidang pelaksanaan aksi konvergensi stunting, Iya, sehingga harus membina iya, TPPS. betul, betul Mbak. Siap, siap. Jadi itu nanti bisa menjadi bahan juga bagi kami melakukan, termasuk mungkin ya ini salah satunya adalah Awal minimal satu TPPS. stunting sama pembinaan TPPS mungkin ya, pembinaan TPPS desa ya. Jadi bisa tidak hanya melulu terkait dengan kader honor stunting, tetapi bisa ditambahkan ada dua aktivitas lainnya yaitu stunting dan pembinaan TPPS desa. Oke. Sehingga nanti TPPS desa bekerja sebagaimana peran dan tugas yang sudah tadi disampaikan Mbak Feli itu bisa menjalankan peran dan tugasnya secara optimal. Termasuk datanya nanti bisa menjadi data yang akan diikut sertakan pada Musdes pada saat penetapan RKPDes. Bahkan jika anggarannya dari kabupaten itu ada bantuan, itu bisa langsung gitu ya.
Oke, ada lagi yang ingin disampaikan dari selain Mbak kepada Mbak Feli atau cukup kita akan bertemu pada stunting berikutnya gitu ya, belajar stunting berikutnya karena memang sama-sama belajar stunting ini karena menjadi isu nasional bahkan kalau untuk Lumajang sendiri menurut saya Mbak Feli peringkat ke berapa kalau Lumajang di Jatim Saat ini peringkat ketiga dari bawah. di bawah. Iya. Mudah-mudahan kita bisa naik ya, naik naik kelas Ini. dari 29, sekian yang hampir 30 target RPJMN-nya. Jadi kalau sama-sama gerak mungkin bisa. Dan mungkin bisa diinformasikan 32 desa sehingga pada saat nanti kami menyusun di DPMD melaksanakan tugas fungsi kami pedoman penyusunan APBDes mungkin 32 desa nanti menjadi yang bisa kita tuangkan di pedoman penyusunan APBDes untuk lebih fokus kepada penanganan stuntingnya karena menjadi lokus itu di 2025 ya Pak. Iya, 2025. 2025 30 32 desa lokus, tetapi kita tidak meninggalkan yang 10 desa lokus oh, yang untuk 42 berarti ya. 2024. Oh gitu. Oke, Jadi total 42 oke. iya, Ya, hampir hampir ke 20% ya, 20% dari desa yang ada di Kabupaten Lumajang. Oke, kalau memang ada pertanyaan lagi, bentar saya cek dulu. Nah, ini ada dari TPD Tempurejo. Apakah beda antara KPM stunting yang dibentuk desa sama kader yang dibentuk oleh KB? Karena selama ini yang dilibatkan KB cuma kader KB saja. Nah, ini kayaknya agak ego sektoral ini ya. Enggak, Pak? Ini. Mungkin ada informasi eh apa sih bedanya? Nje, kalau untuk terkait ke TPK ini memang kemarin pembentukannya itu dilidingi oleh KB ya, bidang KB di Dinas Kesehatan. Eh Beda antara KPM stunting yang dibentuk desa sama kader. Bisa jadi ada yang beda, ada yang sama gitu ya. Karena eh, selama ini, selama ini yang pasti ikut TPK itu adalah yang setahu saya ya, itu adalah dari kader KB, kader KB, Hmm. kemudian dari perawat dan bidan kalau tidak salah, kemudian ada dari PKK. Itu pemilihannya tuh dikembalikan ke desa kalau tidak salah, gitu. Hmm. Saya Iya. juga juga memang karena memang bukan bidang saya bidang untuk yang menaungi terkait teknis, kami juga tidak terlalu fokus ke situ. Iya. Bisa jadi memang sama, bisa jadi berbeda. Sama seperti kader KB sama kader Posyandu ya, bisa jadi itu dua kader Orangnya yang sama. orang yang berbeda, ada yang sama. Iya. Iya, Maka. Sebenarnya tusinya juga hampir sama antara KPM stunting dengan TPK, sama-sama mendampingi keluarga berisiko stunting. Kalau Hmm. melihat dari tusi ya, nanti coba Hmm. dilihat di SK-nya. Kalau sekilas saya kemarin melihat itu hampir sama. Oke. Begitu Mbak Anissa bisa jadi sama, bisa jadi tidak sama karena mungkin kalau ada yang sama berarti ya orang biasanya kan seperti itu ya di desa kalau aktif ya itu yang akan menjadi kader baik itu KPM stunting, kader KB, mungkin kader posyandu sama seperti kita yang di kabupaten gitu Mbak Ferry ya, yang hadir rapat ya Iya. itu aja gitu ya. Iya. Rapat ini ketemu grupnya juga sama gitu ya. Dibuatkan grup Iya. TPPS, grup Biaskes Maskin ya orangnya sama. Iya. Ya Betul, biasanya seperti itu. Jadi tidak hanya di desa saja di kabupaten juga orang yang hadir rapat ya itu saja gitu. Jadi ada lagi yang sampaikan gitu Mbak Anissa yang bisa disampaikan. Jadi bisa jadi sama, bisa jadi tidak sama. Mungkin kalau selama ini yang dilibatkan kader KB ya ini mungkin juga menjadi masukan nanti mungkin akan kita sampaikan gitu Mbak Ferry karena saya dan Mbak Ferry ini bagian dari tim TPPS jadi tidak ekosektoral jadi yang dilibatkan ya sebenarnya semuanya kalau memang berbeda itu yang dilibatkan KPM stunting dan KB supaya ada informasinya sama gitu ya yang diterima pada saat dilibatkan begitu dilibatkan KP.
Ada lagi yang disampaikan Bapak, Ibu, Mas, Mbak? Cukup? Sepertinya cukup, Mbak Feli. Jadi mungkin nanti pendalamannya kan ada sesi berikutnya ya. Insya Allah, Pak. Nanti Insya kita Allah. siapkan. Mas. Iya, kita siapkan dulu. Biar saya ketemu Kalau Mbak bisa Feli terus rutin. gitu ya. Berarti sampai bosen, Pak. Bu. Oke, terima kasih kalau memang sudah tidak yang disampaikan Mbak Feli, apa yang menjadi penyampaian dari Mbak Feli terkait dengan stunting membuka eh, wawasan kita terkait stunting sehingga sama-sama dari tidak hanya di kabupaten tapi di kecamatan, di desa itu bisa bergerak sama-sama eh, berikhtiar untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Lumajang supaya kita tidak lagi di tiga terbawah, tapi mudah-mudahan menjadi tiga yang teratas. Ya, tidak perlu jadi nomor satu. Tiga teratas itu sudah menjadi prestasi yang membanggakan ya. Artinya ada upaya, ada prestasi yang bisa kita torehkan pada saat kita berkarya. Begitu. Terima kasih. Mohon untuk on cam ya, karena akan kami ambil untuk dokumentasi yang jilbabnya masih miring-miring, yang rambutnya masih awut-awutan, bisa berkaca dulu ya, selfie dulu ya. Udah kacamata sing rotok miring-miring dan di lurusno ya. Oke. Baik, kita ambil untuk slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Ada tiga slide ya. Yang slide kedua ya. Satu, dua, tiga. Yang slide terakhir, slide ketiga, persiapan, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih atas kehadirannya melalui Zoom ini. Tidak bosan, ini adalah upaya kami melakukan pembinaan, ya, pembinaan terhadap desa, terhadap kecamatan, terhadap masyarakat yang ingin juga berpartisipasi dalam kegiatan ini tidak menutup kemungkinan. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Feli menjadi amal jariahnya Mbak Feli, ya, yang terus karena ilmu yang bermanfaat ya, menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa berguna dan kita semakin semangat untuk memastikan penurunan stunting bisa dilakukan 2045 menjadi 5%, ya, sebagaimana yang ada di RPJP nasional. Demikian, mohon maaf apabila ada penyampaian host yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.